Magelang hari ini. Halo, saya Bondan Pattinson telah siap menyajikan rangkaian berita terhangat seputar Magelang hanya untuk Anda dalam Magelang hari ini. Segera kita menuju berita yang pertama. Warga Magelang, puluhan nasabah Iqro Manajemen Magelang menuntut uang mereka dikembalikan oleh perusahaan. Mereka juga melapor ke Polres dan meminta direktur perusahaan tersebut bertanggung jawab karena membohongi mereka. Mereka merasa dibohongi karena janji berangkat umroh tidak terpenuhi. Padahal mereka sudah membayar lunas biaya umroh tersebut. Berita selanjutnya, serangan hama wereng, tikus, dan tungro mengganas di kabupaten akhir-akhir ini. Sedikitnya serangan hama tersebut mengancam 1.000 hektar tanaman padi. Petugas pengamat hama dan penyakit tanaman wilayah Magelang, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jateng mengatakan, petani diminta secepatnya melakukan pengendalian hama tersebut. Sebab jika tidak, tanaman padi tersebut berpotensi gagal panen. Beralih ke dunia kriminal, Satuan Narkoba Polres membekuk 2 pemakai sabu-sabu di wilayah Bandongan. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket kecil sabu-sabu. Kapolres mengatakan, awalnya tersangka dilaporkan karena sering menyalahgunakan narkoba oleh masyarakat dan kemudian diadakan pengintaian. Mereka pun berhasil ditangkap di rumahnya. Warga Magelang, sarana wisata spiritual di Gunung Tidar akan ditata dan nantinya diharapkan bisa seperti wisata Sunan Muria, Sunan Gresik, dan sebagainya. Untuk keperluan tersebut, Pemkot meminta bantuan dana ke Pemprov Jateng. Proposal permohonan dana bantuan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Penataan dilakukan menyeluruh meliputi akses jalan berikut parkir kendaraan pengunjung, tempat transit di bawah sebelum mendaki, sirkulasi pengunjung, fasilitas jalan naik, serta musola di atas gunung dilebarkan. Berita selanjutnya, kontingen dari Akmil berhasil menjuarai Pekan Integrasi dan Kejuaraan Taruna atau PIKTAR 2013 yang digelar di Akademi Angkatan Laut, Surabaya. Kontingen Akmil berjuang keras selama 4 hari memenangi berbagai cabang yang dilombakan. Mereka berhasil mengoleksi 25 emas, 20 perak, dan 10 perunggu. Masih dari dunia Akmil. Mulai tahun ini Akmil menerima taruni. Ini adalah yang pertama kalinya dan dibuka untuk 32 orang. Sehingga mereka akan menjadi angkatan pertama. Gubernur Akmil mengatakan, para pendaftar nantinya akan melalui seleksi yang sangat ketat. Sehingga diutamakan pendaftar adalah para lulusan SMA yang sebelumnya pernah mendapat pendidikan militer. Penerimaan calon perwira perempuan ini merupakan upaya TNI AD dalam kesetaraan gender. Beralih ke dunia olahraga. Kesebelasan Persikama Kabupaten punya kans besar untuk lolos dalam ajang Porprov Jateng 2013. Hal ini terjadi setelah Persikama menundukkan Persikapur Purworejo 2 gol tanpa balas di Stadion Tridadi Sleman Minggu kemarin. Kemenangan tersebut memudahkan Persikama menghadapi leg kedua di kandang Persikapur Purworejo. Persikama hanya butuh hasil seri atau minimal tidak kalah untuk lolos. Sementara itu, muatan truk pasir yang berlebihan membuat rusaknya ruas jalan di kabupaten. Data yang dimiliki DPU ESDM Kabupaten, jalan yang mengalami kerusakan sepanjang 13,3 km. Kerusakan jalan yang terjadi akhir-akhir ini semakin parah dengan adanya truk overtonase yang setiap hari melewati jalan kabupaten. Beralih ke berita pendidikan. Sejumlah guru dari sekolah yang bernaung di bawah Kemenak mengeluh. Hal tersebut lantaran honor yang mereka peroleh dari BOS belum dicairkan. Selain honor, alokasi BOS juga difungsikan bagi kepentingan lainnya agar operasional sekolah berjalan lancar. Belum cairnya dana BOS ini juga menyebabkan kegiatan mengajar sedikit terganggu, sebab sebagian besar kegiatan menggantungkan pada anggaran BOS. Warga Magelang, Pemkot melalui DPU sudah membuka kesempatan bagi rekanan dalam rencana pelaksanaan pelebaran Jalan Jenderal Sudirman. Lelang sudah dibuka karena harus lewat LPSE. Terkait pelaksanaan berapa hari kalender dan akan dimulai kapan, akan diputuskan bersama pemenang tender. Saat ini pihak DPU masih mengkaji rencana umum pengadaan tiap-tiap perusahaan guna melangsungkan proses LPSE. Berita terakhir. Keberadaan beberapa armada taksi tanpa izin yang beroperasi di kota ditindaklanjuti Dishub. Taksi-taksi tersebut disinyalir ulah para oknum yang sengaja mencari keuntungan. Kepala Dishub Kominfo Kota mengatakan pihaknya telah menggelar razia guna mengatasi hal tersebut. Hasil razia membuktikan memang ada taksi yang belum tercantum dalam izin operasional tapi sudah beroperasi. Demikian warga Magelang, berita-berita terhangat seputar Magelang yang telah saya sampaikan hanya untuk Anda dalam Magelang hari ini. Saya Bondan Pattinson, sampai jumpa.
Magelang hari ini.